Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang makna pada kesempatan hari ini, di hari yang cerah ini, bisa dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama di sini saya selaku Kepala UPT PPLK Kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Di sini saya akan menjelaskan program pengenalan lapangan kependidikan STKIP Setiabudi Rangkas Bitung tahun 2020 berdasarkan kalender akademik STKIP Setiabudi Rangkas Bitung tahun 2019-2020, bahwa pelaksanaan program pengenalan lapangan kependidikan PPLK dengan ketentuan sebagai berikut. Langkah pertama, peserta PPLK ini dilaksanakan oleh mahasiswa semester 6 sebanyak 6 prodi. Yang pertama prodi Penjaskes, yang kedua prodi PG PAUD, yang ketiga prodi Sejarah, yang keempat prodi Bahasa Indonesia, yang kelima prodi Bahasa Inggris, dan yang keenam prodi PGSD. Baik, pada program pengenalan lapangan kependidikan STKIP Setiabudi Rangkas Bitung di sini dilakukan secara daring yang bertema guru yang mampu menerapkan prinsip PAIKEM dalam situasi apapun, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Itu tema PPLK tahun 2020. Untuk lokasi di sekolah yang beralokasi di desa, kelurahan, atau kecamatan domisili mahasiswa ya, yang dikerjasamakan dengan guru pamong dalam pembelajaran secara daring. Adapun tujuan kegiatan PPLK ini adalah mahasiswa mampu mengenal secara cermat lingkungan fisik, administratif ya, secara kondisi yang sosial, tempat bekerja di sekolah sana nanti. Yang kedua, mahasiswa mampu berbagai mengenal keterampilan, salah satunya adalah mengajar di sekolah yang tempat PPL mahasiswa nanti di sana. Dan yang ketiga, mahasiswa wajib ya mampu menerapkan berbagai kemampuan kependidikan atau secara utuh yang terintegritas dalam situasi hal apapun ya. Dan yang keempat, mahasiswa mampu dalam situasi yang sebenarnya dengan melakukan secara bimbingan atau bahkan dibimbing oleh dosen pembimbing, yaitu dosen guru pamong di sekolahnya yang akan dipilih oleh mahasiswa tersebut. Yang kelima adalah mahasiswa mampu menarik pelajaran dari penghayatan dan pengalamannya selama latihan melalui refleksi, merupakan salah satu ciri penting pendekatan profesional. Untuk penjelasan teknis dan agenda akan dipaparkan oleh tim IT PPLK tahun 2020. Halo, di sini saya akan menjelaskan alur proses pendaftaran sampai penutupan PPLK 2020. PPLK merupakan singkatan dari Program Pengenalan Lapangan Kependidikan. PPLK adalah salah satu program dalam pendidikan jenjang sarjana kependidikan yang dirancang untuk melatih para calon pendidik dalam menguasai kemampuan kependidikan
yang utuh dan terintegrasi. Sebagai seorang calon pendidik, tidak hanya dituntut untuk tahu dan memahami tugasnya, namun lebih jauh mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Kemampuan tugas sebagai seorang pendidik inilah yang salah satunya dibentuk melalui PPLK. Oleh karena itu, PPLK merupakan muara dari seluruh program pendidikan untuk tenaga kependidikan. Selanjutnya, untuk memulai proses alur PPLK, mari kita perhatikan slide berikut. Adapun alur pelaksanaan PPLK adalah sebagai berikut. 1. Registrasi. 2. Mendapatkan rekomendasi praktik PPLK dari dosen PPL 1. 3. Penjajakan. 4. Pelaksanaan PPLK. Dan kelima yaitu penutupan. Untuk tahap pertama yaitu registrasi. Mahasiswa melakukan pembayaran pendaftaran sebesar 300.000 yang dapat dibayarkan ke dalam dua cara. Pertama, yaitu cash atau tunai yang dibayarkan langsung melalui staf keuangan di kampus. Dan yang kedua yaitu transfer ke rekening Bank BJB pada nomor 0001126555001 atas nama STKP Setiabudi. Setiap transaksi dengan cara transfer harap mengirimkan bukti transfernya kepada panitia PPLK. Kemudian, untuk selanjutnya yaitu mengisi formulir pendaftaran PPLK dan mengupload bukti pembayaran pada link yang telah disediakan. Adapun batas akhir pendaftaran PPLK yaitu tanggal 20 Juli 2020. Sebelumnya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa saja syarat mengikuti PPLK. Pertama, registrasi. Kedua, lulus pada mata kuliah PPL 1. Ketiga, telah menyelesaikan sedikitnya 120 SKS. Khusus untuk poin kedua, keterangan tersebut harus tertulis dalam surat rekomendasi yang telah panitia sediakan pada link download di website pplk.stkpsetiabudi.ac.id. Untuk mulai mengisi formulir, ada dokumen yang sangat penting yang harus kalian uploadkan yaitu kwitansi pembayaran PPLK. Jika kalian tidak melakukan registrasi PPLK, maka kami panitia tidak dapat memproses ke tahap berikutnya. Untuk memulainya, mari kita klik tombol isi formulir. Untuk mulai mengisi formulir, harap perhatikan fill atau bagian-bagian yang wajib diisi. Untuk alamat email, tulis alamat email kalian seperti biasa. Kemudian isi nama kalian. Tuliskan NIM kalian masing-masing. Kemudian kalian pilih program studinya. Pilih kelasnya. Dan tulis nomor handphone kalian. Nomor handphone yang diminta yaitu nomor WhatsApp. Untuk memudahkan kami panitia menghubungi. Bagian berikutnya yaitu domisili. Lengkapi domisili atau tempat tinggal kalian. Dari mulai kampung, kemudian RT RW-nya, desa dan kelurahan, kabupaten kota, dan provinsi. Bagian berikutnya yaitu data sekolah. Sekolah adalah tempat di mana kalian akan melaksanakan PPLK. Silahkan isi mulai dari nama sekolah. Saran dari panitia yaitu praktiklah di sekolah yang alamatnya atau tempat sekolahnya dekat dengan tempat tinggal kalian. Bagian berikutnya yaitu aplikasi yang biasa digunakan atau alternatif dalam mengajar. Karena pada masa pandemi saat ini, aplikasi online menjadi salah satu alternatif yang menjadi pilihan utama dalam melakukan pembelajaran. Contoh, jika kamu menguasai Google Classroom, maka kamu klik Google Classroom. Jika kamu bisa menggunakan WhatsApp, klik WhatsApp. Atau lainnya, bisa YouTube, email, atau klik lainnya jika kamu memiliki aplikasi lain seperti Office 365. Selanjutnya klik berikutnya. Kemudian klik tambahkan file sampai berhasil di-upload. Untuk menyelesaikan dan ke tahap berikutnya, klik berikutnya. Oke, untuk tahap ini merupakan pernyataan yang wajib kalian baca bahwa kalian menyatakan siap untuk melaksanakan PPLK sesuai dengan
ketentuan dan syarat yang berlaku di STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Klik kirim. Jika sudah sampai tahap ini, maka kalian sudah selesai. Alur berikutnya yaitu penjajakan. Mahasiswa yang telah menyelesaikan registrasi harus mengantarkan surat permohonan pelaksanaan PPLK yang telah ditujukan kepada pihak sekolah yang sebelumnya sudah didatakan pada formulir registrasi oleh mahasiswa. Mahasiswa melakukan lobby untuk melaksanakan PPLK sampai mendapatkan hasil berupa surat persetujuan pelaksanaan PPLK. Lantas bagaimana jika mahasiswa ternyata tidak disetujui untuk praktik di sekolah yang diinginkan? Maka mahasiswa bisa mengulangi prosesnya dari awal tanpa harus membayar kembali. Mahasiswa bisa menghadap panitia untuk dibuatkan surat permohonan baru. Selanjutnya, jika mahasiswa telah disetujui untuk praktik di sekolah yang diinginkan, maka surat persetujuan tersebut harus segera diserahkan kepada panitia PPLK. Adapun batas penyerahan kembali surat persetujuan adalah pada tanggal 25 Juli 2020. Berikutnya yaitu tentang pelaksanaan PPLK. Pada awal tahap pelaksanaan PPLK, mahasiswa melakukan konsultasi dan bimbingan awal dengan dosen pembimbing PPLK yang telah ditentukan. Informasi dosen pembimbing akan diberikan ketika mahasiswa telah disetujui untuk praktik di sekolah yang diinginkan tersebut. Berikutnya, mahasiswa diantarkan oleh dosen pembimbing untuk melaksanakan PPLK sesuai dengan kesepakatan awal konsultasi. Pengantaran peserta PPLK oleh dosen pembimbing dapat dilakukan secara tatap muka atau secara jarak jauh. Berikutnya, mulai tanggal 27 Juli sampai tanggal 26 September 2020 merupakan masa pelaksanaan PPLK. Pada pertengahan masa pelaksanaan PPLK, mahasiswa akan dimonitoring dan dievaluasi oleh guru pamong, dosen pembimbing, ataupun unsur pimpinan dari kampus. Pelaksanaan monitoring dapat berupa daring ataupun luring. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan beberapa metode pembelajaran yang bersifat daring ataupun luring. Yang bersifat daring antara lain minimal mahasiswa menguasai 1 atau 2 aplikasi online seperti Google Classroom, Edmodo, Moodle, ataupun WhatsApp yang bisa kalian gunakan untuk pembelajaran secara online. Lantas bagaimana jika daerah tempat praktik tidak terjangkau oleh sinyal internet atau operator seluler? Maka mahasiswa diharapkan membuat alternatif pembelajaran seperti modul. Jika pada saat PPLK di daerah yang tidak terjangkau oleh internet, maka mahasiswa wajib menyampaikan surat keterangan dari desa setempat tentang benar adanya bahwa daerah tersebut tidak dijangkau oleh internet operator seluler. Surat ini disampaikan kepada panitia PPLK. Berikutnya yaitu tentang ujian akhir PPLK. Mahasiswa yang telah melaksanakan PPLK selama 2 bulan atau kompetensinya telah tercapai agar segera melaksanakan ujian akhir PPLK yang diuji oleh guru pamong dan pihak sekolah dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Pembahasan berikutnya yaitu tentang penutupan. Penutupan atau perpisahan PPLK di sekolah dapat dilakukan jika mahasiswa telah ujian akhir PPLK. Sebelum penutupan dilakukan, mahasiswa atau dosen pembimbing terlebih dahulu mengambil sertifikat dan cenderamata yang telah disediakan oleh panitia yang kemudian akan diberikan kepada pihak sekolah. Terakhir, penyerahan laporan PPLK dan instrumen PPLK kepada panitia dimulai pada tanggal 1 sampai 10 Oktober. Demikianlah paparan singkat mengenai alur dan proses pendaftaran dan registrasi PPLK tahun 2020. Semoga bermanfaat. Selamat melaksanakan PPLK tahun 2020 untuk mahasiswa semester 6 sebanyak 6 prodi. Semoga kegiatan Anda di sana bisa berjalan dengan lancar di sekolahnya masing-masing, dan jangan lupa jaga alma mater kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Pada masa era pandemi COVID-19 ini, mahasiswa jangan lupa
untuk mengikuti protokol yang sudah diinformasikan oleh pemerintah, dan jangan lupa selalu jaga diri, cuci tangan dan yang lainnya agar teman-teman bisa melakukan pembelajaran dengan lancar di sekolahnya masing-masing, entah itu secara daring dan entah itu secara luring. Baik, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya ucapkan terima kasih. Khairum nas anfa'um linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.